Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kali ini Tani di Kota akan menayangkan tips tutorial Tani di Kota dalam menetaskan telur fertil menggunakan mesin tetas. Di situ juga kami menggunakan bantuan ekoenzim dalam menetaskannya. Bagaimana tayangannya? Kita ikuti, jangan di skip, siapa tahu ada informasi yang penting yang terlewatkan. Nah, ekoenzim ini selain banyak manfaatnya, bisa untuk tanaman, bisa untuk ternak, bisa dipakai untuk pembersih. Nanti salah satunya di sini, di dalam peternakan ini saya gunakan sebagai bahan antiseptik untuk setting awal pembersihan mesin tetas. Karena kemarin mesin tetas itu kan habis dipakai untuk menetaskan telur, dan di situ ada telur-telur yang pecah. Maka masih ada bakteri dan banyak itu nanti mempengaruhi proses penetasan selanjutnya. Untuk itu perlu disterilkan. Nah, disterilkan kita akan pakai bahan yang kita buat sendiri, yang alami. Bahannya adalah ekoenzim. Nanti insya Allah kita akan buatkan konten khusus bagaimana cara pembuatan ekoenzim dan pemanfaatan lainnya yang lebih luas, misalnya di bidang pertanian untuk tanaman dan segala macam. Kali ini kita buatkan ekoenzim untuk setup mesin tetas. Bahan-bahan yang dipakai nanti untuk setup pembersihan kandang itu sederhana. Yang pertama cuma air biasa. Air yang saya pakai biasa, air demineral, air hujan. Kemudian ini kita pakai setengah botol, mungkin ini berarti sekitar 250 sampai 300 ml. Kemudian kita pakai ekoenzimnya. Ekoenzimnya sebanyak apa? Kita pakai 20%-nya. Jadi kalau tadi ada air di sini 300 ml, kita pakai sekitar 60 ml. Nah, ini adalah ekoenzim yang sudah kita buat beberapa waktu yang lalu. Nah, dari situ ini ekoenzim ini masih murni. Nanti kita butuhkan berarti tadi 60 ml dari sini untuk masuk ke dalam botol yang nanti akan disemprotkan. Nah, ekoenzim ini kalau sudah tercampur dengan air, dia hanya efektif dipakai untuk 7 hari. Jadi lebih dari itu sebaiknya udah nggak usah dipakai karena udah netral, sudah larut ke dalam air seperti biasa. Jadi ini kalau sudah tercampur dengan air sebaiknya segera digunakan. Nah, ini sekarang kita saatnya memasukkan ini sekitar 60 ml ke dalam botol. Oke, sekitar segini 60 ml. Kemudian kita tutup dan kita kocokkan. Maka jadilah cairan antiseptik ekoenzim. Ini bermanfaat tadi untuk mensterilkan benda-benda dari bakteri dan virus. Menurut klaim pembuat ekoenzim, berbagai literatur adalah seperti itu. Nah, ini mesin tetas yang kemarin sudah kita pakai untuk menetaskan ayam white leghorn. Sekarang kita akan melakukan penetasan kembali. Ini perlu dibersihkan, ini banyak kotoran, banyak sisa darah, mungkin sisa kotorannya ada di sini. Nah, ini karena nggak bisa dicopot, kita ambil saja manual atau kita tumpahin begini. Kita tumpahkan, nanti kita kumpulkan kulit-kulitnya, karena kulit-kulit ini juga ada manfaatnya. Nanti jangan dibuang begitu saja. Nah, cara fisik tadi kita sudah bersihkan kulit-kulit cangkangnya. Sekarang kita semprotkan sisa-sisa ini dengan ekoenzim yang tadi kita buat, supaya nanti bakteri-bakteri sisa kemarin sudah bisa dinetralkan. Baunya ekoenzim ini karena kami buat dengan kulit jeruk, salah satu bahan dasarnya, maka aromanya adalah aroma jeruk. Jadi nanti salah satu tips kalau buat ekoenzim adalah pastikan salah satu bahannya adalah kulit jeruk. Nantikan konten
kita selanjutnya untuk membuat ekoenzim. Nanti kita akan bongkar semuanya. Nah, telur ini sudah saya pisahkan. Ini yang ada kemungkinannya, ada peluangnya, peluang jantan di sini dan peluang betina di sini. Jadi karena ini ada pesanan untuk penetasan telur betina, saya akan ambil telur yang betina untuk ditetaskan. Yuk kita mulai. Sebelum telur masuk, kita pastikan dulu mesin ini sudah menyala. Kemudian kita pastikan mesin pemutarnya juga bekerja. Kemudian kita nanti setup suhunya ini dia akan mati di angka 38,7 dan di bawahnya adalah 38. Jadi begitu 38 lampu akan menyala. Sementara di atasnya begitu 38,7 lampu akan mati, supaya suhunya berkisar di antara 38 sampai 38,7 derajat. Nah, untuk mesin pemutarnya ini kita setting dia akan berputar atau bergerak di setiap 3 jam sekali dia akan berputar. Supaya panasnya rata. Bagaimana telur ditetaskan itu seperti dalam alamnya, mereka juga perlu kelembaban, makanya induknya sering keluar dan seperti mengipas-kipasin atau semacam memutar-mutar ini semua dibuat digantikan oleh mesin ini, seolah-olah dibuat semirip mungkin dengan keadaan naturalnya. Salah satunya adalah dia perlu kelembaban. Kelembaban telur itu kita berkisar di antara 50% sampai 60%. Nanti ada alat ukurnya sendiri. Alat ukurnya sendiri seperti ini. Di sini adalah alat ukur kelembaban. Yang ini 65%, itu artinya kelembaban udara di alam ini, di luar box ini, itu 65%. Nah, kita nanti perlu kondisikan di dalam mesin ini adalah 50 sampai 60%. Kemudian suhu di luar adalah 32,7 derajat. Sementara tadi kita set mesin ini adalah antara 38 sampai 38,7. Jadi untuk memastikan suhu di dalam dan kelembabannya kita perlu alat ini. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya saya sarankan punya alat ini. Mungkin harganya di marketplace sekitar 20.000. Nah, ini kita pakai sebagai indikator kedua dari mesin tetas ini. Jadi sewaktu-waktu bila indikator internalnya mesin tetas ini bermasalah, kita bisa tetap memantau keadaan suhu dan kelembaban di mesin ini lewat indikator kedua ini. Kita sebagai tambahan saja, itu tips dari saya. Sekarang kita perlu tambahkan air ini untuk kelembaban di dalam, karena di dalam kalau nggak ada air itu akan panas sekali, panas dan tanpa ada air, jadi tanpa ada kelembaban itu malah telur juga bisa rusak nanti di dalam kalau terlalu panas. Jadi perlu ada kelembaban di dalamnya, yaitu tadi 50 sampai 60%. Nah, ini mesin tetas ini sudah dalam kondisi mati, berarti dia sudah dalam range suhu yang disetting antara 80 sampai 38 derajat, sampai 38,7. Nah, dia posisinya mati. Nanti begitu 38 derajat dia akan nyala lampunya. Sekarang tiba saatnya kita masukkan telur ke dalam mesin tersebut. Telur ini nggak apa-apa, nggak usah dibersihkan, kita biarkan saja seperti ini. Kita mulai masukkan satu persatu telurnya ke dalam kotak ini supaya nanti digerakkan oleh motor penggerak saatnya dia bolak-balik. Oke, karena kapasitasnya hanya 6, kita buat 6 telur saja. Oke, kita masukkan semua, kapasitasnya sudah penuh, 6 telur. Kemudian kita bisa tutup. Untuk sebagai pengingat kapan telur ini masuk, karena telur menetas itu perlu waktu 21 hari. Jadi kalau memang masuknya misalnya hari ini adalah hari Jumat, maka akan menetas di hari Jumat yang ketiga. Jadi hari ini tanggal 20 Jumat, kita tulis dulu waktunya, Jumat tanggal 26 ya kalau nggak salah. 26 bulan 5.
2023. Oke, jadi kemungkinan nanti 3 Jumat akan menetas insya Allah. Sebagai tambahan, ini tadi telur-telur ini seharusnya fertil, tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa memastikan. Nah, untuk memastikannya kita perlukan waktu sekitar paling enggak 3 hari sampai 5 hari. Nanti kita akan periksa apakah telur ini fertil atau tidak, bisa dilanjutkan untuk ditetaskan atau memang dia dari awalnya sudah tidak bisa ditetaskan. Karena sayang kalau memang tidak bisa ditetaskan ya sebaiknya kita ambil saja. Kita bisa pilih kita makan sendiri, kita konsumsi atau yang lainnya. Yang penting kalau diteruskan dia tidak akan menetas karena kita sudah tahu bahwa dalam 3 hari atau 5 hari kemudian ada telur yang memang tidak bisa menetas. Kita bisa pilih untuk mengganti telur baru atau kita biarkan saja yang sisanya yang menetas. Nah, ini kita punya limbah nih. Kalau orang bilang limbah, tapi kalau bagi kami di sini adalah ini hal bermanfaat. Ini adalah pupuk alami untuk tanaman yang terutama tanaman buah. Nanti kita akan manfaatkan kulit-kulit ini untuk pupuk. Gimana caranya? Yuk kita ikuti terus video ini ya. Nah, ini pohon jambu yang sudah berbunga, sebentar lagi akan berbuah. Itu sudah mulai kelihatan bibit-bibit buahnya. Nah, pohon yang dalam masa generatif atau masa pembuahan berbuah seperti ini perlu nutrisi, salah satunya kalsium dan kalium supaya buahnya juga nanti manis dan kuat. Nah, salah satu yang bisa dipakai bahan yang berisi kalium dan kalsium yang terbanyak adalah di kulit telur, cangkang telur. Daripada dibuang, kita sebaiknya ya mending buang di bawahnya pohon-pohon ini. Nah, ini akan bermanfaat buat mereka. Ini salah satunya juga bisa mengusir hama seperti yang siput dan segala macam, itu mereka tidak suka dengan ada cangkang ini. Di samping juga kalium dan kalsiumnya bermanfaat. Demikian tayangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, saran, komentar, atau berbagi metode lain yang mungkin pemirsa miliki, silakan gunakan kolom komen di bawah ini. Apabila pemirsa juga ingin bergabung dengan grup Telegram kami mengenai diskusi khusus untuk ayam white leghorn, silahkan gunakan link di bawah ini. Kami juga memiliki akun Instagram, silahkan di follow, linknya ada di bawah ini. Juga akun TikTok ada di bawah ini, silahkan dilihat. Dan apabila pemirsa menginginkan produk yang sudah jadi dari Tani di Kota, milik Tani di Kota, kami sediakan di link Tokopedia kami di bawah ini. Demikian. Jangan lupa selalu bersyukur, mulailah bersyukur dari hal-hal yang paling kecil sekalipun, sehingga hal besar akan datang kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.